aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat, memperkokoh perekonomian dan rakyat, berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian dan lain-lain. Lalu jenis-jenis koperasi berdasarkan bentuknya sebagaimana disebut dalam Undang-Undang 5 tahun 1992 pasal 6 dan pasal 15 bahwa koperasi sebenarnya yaitu koperasi primer dan koperasi sekunder. Koperasi primer yaitu koperasi yang beranggotakan orang-orang untuk kepentingan usaha. Koperasi sekunder yaitu koperasi yang beranggota badan hukum koperasi. Selamat malam Bu, jadi saya Raduna Baban ingin menjelaskan mengenai koperasi. Yang pertama mengenai sejarah koperasi. Bermula dari terjadinya revolusi Inggris yang mengakibatkan banyak orang yang kehilangan pekerjaannya akibat banyak ditemukan mesin-mesin baru. Untuk mengurangi beban kehidupan karena beratnya kebutuhan sehari-hari, maka beberapa orang di Rochdale berusaha untuk membuat usaha dengan kepentingan bersama. Revolusi Inggris itu banyak ditemukan mesin-mesin baru pengganti tenaga manusia besi-besi, sehingga jadi banyak pengangguran, semakin susah memenuhi kebutuhan sehari-hari, jeratan lintah darat. Di kota Rochdale pada tanggal 21 Desember tahun 1844, buat usaha yang dapat membantu Charles Howard, William King, Robert Owen, dan 8 orang temannya di Indonesia. Pada tahun 1896, Pati Purwokerto bernama R. Arya Wirajatmaja. Koperasi itu dikenal Hope and Spar Bank, Bank Pertolongan dan Simpanan. Pada tanggal 12 Juli 1947, Kongres Koperasi 1 di Tasikmalaya memiliki hasil. Pada tanggal 12 Juli ditetapkan sebagai hasil koperasi. Pada gotong royong dan kekeluargaan disetujui sebagai asas koperasi, mendorong tumbuhnya koperasi di desa-desa. Koperasi Indonesia, pengertian koperasi secara etimologi. Cooperation, ko bersama, peration berusaha atau bekerja bersama-sama atau usaha bersama untuk kepentingan bersama. Koperasi menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 yaitu adalah koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan asas kekeluargaan. Tujuan koperasi ada 3 tujuan, yaitu memajukan kesejahteraan anggota, menyejahterakan dan mencapai kemakmuran masyarakat pada umumnya, ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur, berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang tahun 1945. Landasan koperasi ada 3, yaitu landasan ideal adalah Pancasila, landasan struktural adalah Undang-Undang Dasar tahun 1945 pasal 33 ayat 1, landasan operasional Undang-Undang Nomor 25 tahun 1992. Prinsip koperasi. Ada 7 prinsip koperasi. Yang pertama yaitu keanggotaan koperasi bersifat sukarela dan terbuka, jadi tidak dipaksakan. Yang kedua yaitu pengolahan koperasi dilakukan secara demokratis. Yang ketiga, pembagian sisa hasil usaha atau SHU dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa masing-masing anggota. Yang keempat yaitu pemberian balas jasa terhadap modal. Yang kelima yaitu kemandirian. Yang keenam yaitu pendidikan kooperasian. Yang ketujuh yaitu kerjasama antar koperasi. Perangkat koperasi pada pasal 21 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 ada 3, yaitu rapat anggota, pengurus, dan pengawas. Permodalan koperasi. Seperti halnya bentuk badan usaha yang lain, untuk menjalankan kegiatan usahanya koperasi memerlukan modal. Adapun model koperasi terdiri atas modal sendiri dan modal pinjaman. Modal sendiri meliputi sumber modal sebagai berikut. Simpanan pokok. Simpanan pokok adalah sejumlah uang yang wajib dibayarkan oleh anggota kepada koperasi pada saat masuk menjadi anggota. Simpanan pokok tidak dapat diambil kembali selama yang bersangkutan masih menjadi anggota koperasi. Simpanan pokok jumlahnya sama untuk setiap anggota. Yang berikutnya yaitu simpanan wajib.
Simpanan wajib adalah jumlah simpanan tertentu yang harus dibayarkan oleh anggota kepada koperasi dalam waktu dan kesempatan tertentu. Misalnya tiap bulan dengan jumlah simpanan yang sama untuk setiap bulannya. Simpanan wajib tidak dapat diambil kembali selama yang bersangkutan untuk menjadi anggota koperasi. Berikutnya itu dana cadangan. Dana cadangan adalah jumlah uang yang diperoleh dari penyisian SHU atau sisa hasil usaha, yang dimaksud untuk pemupukan modal sendiri, pembagian kepada anggota yang keluar dan keanggotaan koperasi, dan untuk menutup kerugian koperasi bila diperlukan. Yang berikut ialah hibah. Hibah adalah sejumlah uang atau barang modal yang dapat dinilai dengan uang yang diterima dan pihak lain yang bersifat hibah atau pemberian dan tidak mengikat. Jenis-jenis koperasi. Jadi ada 5 jenis koperasi, yaitu koperasi simpan pinjam atau koperasi kredit, koperasi konsumsi, koperasi produksi, koperasi jasa, dan koperasi pemasaran. Jenis usaha koperasi ada single purpose dan multi purpose. Single purpose ini jenis usaha koperasi yang hanya satu jenis. Sebaliknya dengan multi purpose atau serba usaha, jenis usaha koperasi lebih dari satu jenis. Cara mendirikan koperasi, minimal harus memiliki 20 anggota. Koperasi yang paling awal dan yang paling bawah adalah koperasi primer. Pendirian koperasi terdiri dari beberapa tahap. Pertama-tama adalah pengumpulan anggota. Yang kedua yaitu para anggota tersebut akan mengadakan rapat untuk anggota untuk pemilihan pengurus koperasi, ketua, sekretaris, dan bendahara. Jadi pada koperasi ini juga ada tingkat-tingkatan atau jabatan tertentu. Yang ketiga yaitu setelah itu koperasi tersebut harus merencanakan anggaran dasar dan rumah tangga koperasi itu, lalu meminta perizinan dari negara, barulah bisa menjalankan koperasi dengan baik dan benar. Berikutnya ialah koperasi sekunder. Koperasi sekunder adalah koperasi yang terdiri dari beberapa koperasi primer. KUD, Koperasi Unit Desa. Kegiatan utamanya itu membantu menyediakan keperluan pertanian, misalnya cangkul dan alat pertanian, melakukan pemasaran hasil produk pertanian. Koperasi sekolah, ciri-cirinya itu anggotanya siswa yang belum dewasa, tidak berbadan hukum, kegiatannya menjual dan memberikan jasa yang dibutuhkan siswa sekolah. Pengurusnya adalah siswa sekolah. Koperasi sekolah ada modal dan anggota koperasi, yang dimana seluruh siswa di sekolah tersebut, dan tujuan koperasi sekolah yaitu membina disiplin dan pengetahuan koperasi pada siswa. Koperasi sekolah kegiatannya itu contohnya toko, kantin, fotokopi, dan bentuk koperasi sekolah ini koperasi primer anggota siswanya yang belum dewasa. Berakhirnya keanggotaan koperasi sekolah, yaitu adalah lulus sekolah, pindah sekolah, keanggotaannya tidak bisa dialihkan, meninggal dunia. Wah, parah. Koperasi sekolah, pengurusnya itu 3-5 orang, tidak sebanyak koperasi yang sudah diperizinkan oleh negara yang anggotanya itu sampai 20 orang. Yang memberikan saran diminta untuk atau tidak ada penasihat atau pembina. Kemudian yang menjadi penasihat adalah guru dan kepala sekolah. Kenapa? Karena ini adalah koperasi sekolah yang berada dalam sekolah. Maka jabatan tertinggi yaitu adalah guru dan kepala sekolah. Yang menjadi pengurus koperasi sekolah adalah siswa yang dipilih oleh rapat anggota. Hak anggota koperasi sekolah adalah mendapatkan pelayanan yang sama. Sekian presentasi saya pada malam hari ini. Sekian dan terima kasih.